Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita maju ke gerakan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat di dalam doa. Puji Tuhan, semangat. Shalom. Selamat pagi Ibu Judi, Elsie Palunsu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan ini ya. Kita bersama-sama bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersekutu dalam doa. Karena itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan di abad pertama, dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila 2-3 orang berkumpul di antara kamu dan berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah dengan bersyukur, naikkan pujian, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sujud menyembah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita memulainya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ada untuk menyembah Engkau. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat anugerah yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau sambut hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dengan bertekun dalam doa, karena kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap persekutuan kami. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Roh Kudus urapi kami, bukakan mata hati kami. Berikan kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus baik saudara ya. Mari kita pagi hari ini arahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mencuri benih-benih kerajaan Allah. Ya, iblis dapat mencuri benih-benih kerajaan Allah karena dia tidak mau kita bertumbuh ya. Dia tidak mau kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Iblis sangat ketakutan saudara, kalau sampai setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Karena itu merupakan ancaman yang fatal buat kerajaan kegelapan. Nah, puji Tuhan ya. Halo, shalom shalom, Pendeta Henry Paliama. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Mari kita kolaborasi, beritakan firman Tuhan bersama-sama. Kita bergandengan tangan, kita menjadi mitra kerja Allah untuk beritakan Injil kerajaan Allah. Silakan dibagikan di wall masing-masing agar ada orang-orang di sana pasti akan terberkati. Puji Tuhan saudara ya. Saudara, pembacaan Alkitab saya sekarang ini ada di kitab 1 Korintus. Saudara-saudara, silakan saudara punya pembacaan Alkitab saudara ada di mana ya. Silakan kita saling memberi semangat untuk baca Alkitab tiap hari ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan kita ada bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama ya. Jadi saya akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ya, luar biasa. Semangat ya, Pastor Henry sudah ada di Amsal pasal 21 sampai 25. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, berikut barangkali kalau tersedia waktu boleh sharing firman Tuhan di live ini ya. Kita boleh bikin sharing bareng firman Tuhan ya, kalau Pak Pastor Henry tersedia waktu ya. Tinggal nanti pencet yang ada logo atau fitur 2 orang yang bersamaan itu. Kalau pencet itu bisa masuk di live streaming, bisa masuk di layar ini dan live bareng ya. Jadi kita bisa live bareng saudara ya. Ya, barangkali bisa 2 sampai 3 bisa sampai 4 orang ya. Kalau di FB ya bisa sampai 4 orang. Jadi berikut kalau tersedia waktu bisa sharing firman Tuhan juga ya. Sama-sama kita sharing kesaksian ya. Barangkali seperti itu. Ya, puji Tuhan, karena selama ini Pastor Raymond yang berbicara terus, tapi satu waktu kita bisa undang pembicara lain ya di live streaming ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Oke, kita bahas dulu ya tema kita pagi hari ini,
orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6. Jadi orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, dan saya rindu membacakannya ya, satu pasal ini buat kita ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mulai ayat yang 1 Korintus pasal 6. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang membangkitkan dirinya pada perempuan cabul, siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu oleh Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan jelas di Alkitab saudara, ya,
orang banci, orang pemburit, orang sesat, cabul, penyembah berhala, orang berzina, pemabuk, penipu, pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas sekali Alkitab itu bukan awang-awang, bukan abu-abu ya. Karena yang Tuhan Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Yesus membawa kerajaan Allah, dan dalam pemerintahan kerajaan Allah ada hukumnya. Ada hukumnya. Kayak kita Indonesia. Kita punya banyak hukum di Indonesia. Ya. Ada banyak pengadilan di Indonesia. Begitu juga dalam kerajaan Allah ada hukumnya. Saudara bayangkan kalau negara tanpa hukum, negara itu akan jadi amburadul, saudara. Akan luar biasa. Ya, kekacauan akan terjadi di mana-mana. Tapi kita bersyukur dalam kerajaan Allah kita punya hukum, dan hukum kasih. Ya, hukum yang memerintah dalam kerajaan Allah, hukum kasih. Dan hukum kasih ini bukan berarti Tuhan mentolerir semua perbuatan jahat dan perbuatan dosa. Ingat, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kudus. Jadi dia juga tidak mau dipermainkan. Oleh karena itu dengan tegas dan jelas di sana dikatakan bahwa ya, orang-orang yang tidak adil, orang sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi Anda bertobat ya, LGBT ya, di luar sana saudara, kita harus waspada ya, di luar sana, apalagi di dunia barat sana, karena hak asasi manusia dan mengagung-agungkan kasih tanpa keadilan ya, kasih tanpa kekudusan, mereka melegitimasi LGBT dalam gereja. Wow, saya melihat ini jadi black spotnya buat orang-orang Kristen ya, karena ada gereja yang mentahbiskan pernikahan sesama jenis. Ada gereja yang mentahbiskan pernikahan sesama jenis. Wow, bahaya ya. Jadi Paulus sedang menghardik orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, mereka yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi mereka masih tidak adil. Ya, tidak adil. Perkara-perkara perselisihan yang ada pada mereka dibawa ke pengadilan, saudara. Pengadilan orang yang tidak percaya. Jadi itu Rasul Paulus katakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi di dalam gereja atau dalam keluarga, kalau sudah ada perselisihan saja, itu kita sudah dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Kita sudah dikalahkan oleh kerajaan setan, kerajaan iblis. Apalagi dibawa ke pengadilan orang yang tidak percaya. Makanya kita orang Kristen ya, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Ya, orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi saudara, mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya, kadang-kadang dalam keluarga saya mengibaratkan demi kebaikan bersama kita harus telan pil pahit. Telan pil pahit dalam keluarga. Kenapa? Lebih baik kita suami-suami atau istri-istri mengalah untuk kebaikan bersama. Karena kalau kita mau ego kita masing-masing, wah ini dia yang salah, wah ini dia begini dan sebagainya. Akhirnya apa sudah? Terjadi perselisihan, terjadi percekcokan dalam rumah tangga karena tidak ada yang mau mengalah. Ya, saya ibaratkan minum pil pahit untuk menjadi baik. Minum pil pahit untuk menjadi manis dalam keluarga. Pil pahitnya apa saudara? Walaupun hati saudara sakit, terluka, tapi saudara harus menelannya dan apa? Mengasihi
dan mengampuni. Mengasihi dan mengampuni berapa kali ya seumur hidupmu? Karena hukum kita dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Nah, kita bersyukur saudara ya, kita adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Amin. Kenapa? Karena kita pertama-tama saudara ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anda dan saya, kita bukan milik kita lagi, kita adalah milik Kristus. Sudah lunas dibayar saudara. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu tubuh yang ada kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang ada ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hidup dalam percabulan, bukan hidup ya. Di sini saya melihat ya, orang cabul ya, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi walaupun Anda Kristen tanpa pertobatan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena agama tidak dapat menyelamatkan. Agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau, termasuk Anda agama Kristen. Ya, kalau Anda agama Kristen cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Anda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang Anda harus sadari, orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sudah dibayar lunas, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita bukan milik kita lagi. Ya, kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau persembahan yang mati. Ya, kalau zaman perjanjian lama persembahan itu harus dibunuh ya. Harus dipotong baru dipersembahkan. Tapi sekarang ini Tuhan mau persembahan yang hidup. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah jadi kurban. Jadi anak domba Allah, jadi kurban bagi semua orang. Makanya kita nggak perlu bawa kurban-kurban binatang lagi. Yang Tuhan mau kita bawa kurban yang berbau harum, kurban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ya apa? Yaitu tubuh kita. Tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara masih hidup duniawi, ya, orang Kristen hidup duniawi tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, orang Kristen hidup duniawi tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, gereja-gereja saudara kita punya sikap terhadap mereka yang banci, pemburit, gay ya, LGBT ya, punya kelainan-kelainan seksual termasuk di sini ya. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa tapi membenci dosa. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, makanya kamu harus tinggalkan hidup yang lama. Hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lahir dari air dan roh, kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang mulia dan hidup di dalamnya ya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang mewarisi kerajaan Allah? Pertama kita harus menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita saudara. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengasihi engkau. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga melampaui kasih Allah. Siapapun Anda, kalau Anda mendengar berita kasih karunia hari ini, lembutkanlah hatimu dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Anda boleh beragama Kristen, tapi kalau Anda hidup duniawi, berarti Anda belum lahir dari air dan roh. Ya, karena di sini dengan jelas, jangan sesat ya. Orang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau ada di luar sana orang-orang LGBT
Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kembalilah ya. Kemarin saya menceritakan peristiwa yang terjadi benar-benaran ya, si Tono yang malamnya jadi tini ya. Dia sudah bertobat, sekarang sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa ya. Jadi banci juga bisa dijamah Tuhan ya. Walaupun dia hanya dalam nama Yesus seperti itu kan. Tapi Tuhan bisa pakai dia luar biasa, saudara. Tuhan dia pakai dia luar biasa ya. Saya juga mau sapa ini, this is my brother ya. Hello my brother, Fernando Sumolang, this is my brother. Oke, terima kasih sudah dengar firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya my brother ini hidupnya dipulihkan Tuhan ya. Hidupnya, keluarganya dipulihkan Tuhan dengan mendengar berita kasih karunia pada pagi hari ini. Dan datang ya, meresponi panggilan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi yang pertama, kita adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Makanya kita percaya bahwa kita sudah disucikan dari segala dosa. Jadi orang Kristen itu dia dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Jadi tumpuannya pada kemurahan Tuhan. Dan kita mengimaninya dan kita menghidupinya. Jadi manifestasi dari iman akan kasih karunia itu adalah perbuatan-perbuatan dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak cemar, tidak berzina, itu karena hasil dari iman. Beda dengan tumpuan dari Taurat ya. Taurat itu tumpuannya adalah perbuatan. Jadi saudara mengimani perbuatan saudara. Ya. Makanya tidak ada satupun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat oleh hukum kasih karunia. Ya. Jadi hukum Taurat itu tumpuannya pada perbuatan. Makanya dalam kekristenan amal baik, perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa kita. Perbuatan baik karena kebenaran manusia adalah bagaikan kain lara di hadapan Tuhan. Makanya perbuatan baik tidak menjadi dasar untuk kita dosa kita ditimbang. Jadi pemahaman dosa-dosa ditimbang itu pemahaman orang-orang Yunani, dewa-dewa Yunani di sana, di mana ada dosa ditimbang dengan perbuatan baik. Tapi dalam Alkitab kita dibenarkan oleh kasih karunia, oleh kemurahan Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah mengalami yang namanya pembenaran daripada Tuhan ya, pembenaran daripada Tuhan ya. Mereka sudah ditebus dan mereka mengalami satu proses yang namanya lahir kembali. Ya, lahir kembali, sudah disucikan. Ya, itu artinya lahir kembali dari air dan roh. Ketika engkau mempercaya diri, percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau memberi diri dibaptis, ya. Engkau memberi diri dibaptis, engkau sudah lahir dari air dan roh. Puji Tuhan ya. Dan yang kedua saudara, kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke surga, 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya. Agar Roh Kudus ini menuntun kita pada kebenaran, mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Roh Kudus ini menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Roh Kudus ini menjadi jaminan bagian bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Yang waktu Tuhan Yesus datang kembali, ya, dia akan menyempurnakan segala sesuatu. Dia akan membangkitkan orang yang mati, ya, memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus. Dia buah sulung kebangkitan, sama seperti Yesus dengan tubuh kemuliaan. Begitu juga setiap kita dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Makanya kita orang Kristen itu ya harus hidup rohani. Walaupun kita masih ada dalam dunia, ya. Rohani kita harus kita rawat, kita jaga. Ya, kemarin kita baru bahas tentang manusia duniawi dan manusia rohani, ya. Kita sekarang ini, saudara, mewarisi kerajaan Allah, ya. Kalau masih ada orang cabul, saudara, orang berzina, bertobat, saudara. Dalam kerajaan Allah, saudara, hukum kita luar biasa, ya. Hukum kerajaan Allah itu memang hukumnya lebih tinggi dari hukum Taurat, saudara. Kenapa, saudara, ya? Kalau dalam hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam hukum kasih karunia, saudara, membunuh Anda tidak perlu pisau. Anda membenci saja, Anda sudah membunuh. Anda membenci saja, Anda sudah membunuh. Anda berkata kotor, Anda berkata najis, bodoh, itu sudah membunuh orang, saudara. Jadi dengan kata-katamu, dengan kebencian bisa membunuh orang. Itulah hukum kerajaan Allah. Makanya kita harus saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Di sini dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya, puji Tuhan, saya menyapa hambanya Jerry Adu ini. Ya, kita salut ini. Kita punya senior. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih sudah ada di live bersama-sama dia Pastor Raymond Mantik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam keluarga, dalam gereja, kalau ada permasalahan, jangan sampai kita membinasakan, ya. Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita saling menggigit dan saling menelan, jangan sampai kita membinasakan, ya. Kita harus saling mengasihi, mengampuni. Artinya ada persoalan, ada pergumulan, ada clash dalam hubungan baik rumah tangga maupun dalam gereja, tapi kita ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum kasih. Ya, kita tidak hidup lagi di bawah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi yang ada dalam hukum kasih karunia, kita mengasihi, mengampuni. Makanya orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang Kristen jangan duniawi, karena kalau Anda KTP Kristen dan Anda hidup duniawi, KTP Anda tidak dapat membuat Anda menjadi jalan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Ya, seperti kalau kita ke Jakarta itu, saya lihat kalau orang ke MRT atau MTR, MRT itu pakai gesek kartu gitu kan, supaya dia bisa masuk. Dalam kerajaan Allah, Anda harus lahir dari air dan roh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Makanya kebenaran kita bukanlah berdasarkan perbuatan, ya. Makanya tumpuan kita bukan pada perbuatan-perbuatan baik kita, tapi oleh kemurahan Raja di atas segala raja. Oleh kemurahan Yesus Kristus yang kita responi, kita terima dengan iman. Dan waktu kita mengimani karya salib Yesus Kristus, dia yang mati dan bangkit, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi kebenaran orang-orang Kristen tidak didasarkan pada perbuatan, tapi pada iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, iman itulah yang termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pergi beribadah, kita berbuat baik, dan kita berdoa, baca Alkitab, kita melakukan tindakan-tindakan moral yang baik dalam masyarakat, ya. Itu berbeda tumpuannya, titik tolaknya. Makanya orang Kristen, kalau Anda masih suka cabul, ya, masih suka berzina, Anda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan sekarang ini, saudara, dalam kerajaan Allah itu hukumnya lebih tinggi, ya. Untuk berzina
saudara mengingini saja di dalam pikiran saudara sudah berzina. Ya. Sekarang ini ada istilah keren saudara ya. Istilahnya emotional affair. Emotional affair. Dan ini waspada, itu bisa datang kepada kita semua. Emotional affair ini artinya dalam perasaannya, dalam emosinya dia berselingkuh. Ketika jumpa mantan di sosmed, wah udah bertahun-tahun baru jumpa. Cinta lama bersemi lagi saudara. Walaupun sudah berkeluarga dua-dua. Bahaya saudara. Itu namanya emotional affair. Anda mengingini di hati saudara, di pikiran saudara, Anda sudah berzina. Luar biasa saudara ya. Makanya saudara, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita yang mewarisi kerajaan Allah. Orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas. Orang-orang yang sudah ditebus adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan oleh perbuatan baik kita. Dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, dan orang-orang yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus dicurahkan Roh Kudus. Kita yang sudah dibenarkan Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dengan cara apa saudara? Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan berdiam di dalam diri kita. Luar biasa saudara. Saya percaya kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, bertakhta, Yesus bertakhta di dalam diri kita, hidup kita akan mengalami terobosan. Hidup kita akan mengalami transformasi. Tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi cabul, penyembah berhala atau berzina, banci atau pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Tidak karena orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita memancarkan kasih Tuhan. Maka penting sekali Roh Kudus bertakhta, Roh Kudus memenuhi kita. Dan waktu Roh Kudus memenuhi kita, saudara, Yesus Kristus, Dia yang bertakhta di dalam hati kita. Puji Tuhan saudara. Saudara, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang roh jahat Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang roh jahat, di mana kalau roh jahat itu keluar dari diri orang, dia akan mengembara kemana-mana cari tempat. Dan waktu dia cari tempat, dia tidak temukan tempat saudara, dia coba tengok-tengok kembali ke tempatnya yang lama. Dan waktu dia tengok, wah ini tempat bersih ini tempat kok belum ada yang menaunginya. Akhirnya saudara, dia pergi cari teman-temannya, dan dia panggil 7 roh lebih jahat untuk masuk ke dalam diri orang itu. Wow, luar biasa saudara. Jadi kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berapa kali ada teman-teman juga yang sudah percaya Yesus, karena ada berbagai hal pergumulan dalam hidup, dia tinggalkan Yesus. Dan saya melihat hidupnya lebih rapuh saudara, lebih hancur saudara. Karena apa? Roh jahat yang ada dalam dirinya 7 kali lipat jahatnya saudara. Luar biasa. Makanya kalau kita ada Roh Kudus, kita tidak hidup duniawi lagi. Ingat orang Kristen, kalau Anda Kristen duniawi, Anda boleh KTP Kristen, tapi itu tidak akan membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Kita sudah ditebus, kita milik kepunyaan Tuhan, kita sudah dibenarkan, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Makanya saudara-saudara, mari kita anggota tubuh Kristus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusannya Tuhan. Orang Kristen, kalau masih ada orang Kristen yang berzina, yang punya hubungan gelap, punya affair, berarti Anda masih duniawi. Firman Tuhan katakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Memang dahulu kita seperti itu.
Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah kita. Nah, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudara. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, orang-orang yang sudah dibayar lunas, sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah dibenarkan, ya dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, dan orang-orang di mana kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi tempat di mana Tuhan bertahta, kita adalah bait Allah itu sendiri, dan kita harus menyadari bahwa kita juga adalah anggota tubuh Kristus. Kita tidak sendirian, kita adalah anggota tubuh Kristus. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi apa yang kita persembahkan? Tubuh kita. Tubuh ini loh. Tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena tubuh ini bukan milik kita lagi. Tubuh ini milik Tuhan. Kalau kita persembahkan tubuh kita, jiwa roh ikut, saudara. Karena senjata paling ampuh di dunia ini, di bumi, adalah tubuh. Ingat manusia, senjata paling ampuh saudara adalah tubuh. Karena tanpa tubuh Anda pulang. Tanpa tubuh Anda tidak bisa buat apa-apa. Makanya mari kita jaga tubuh kita sehat jasmani, sehat rohani ya. Dan ini, kalau saudara semangat bangun pagi berdoa, menurut survei, orang yang rajin bangun pagi dan berdoa lebih sehat dibanding daripada orang-orang yang lain. Ya, kita boleh mengalami kelemahan-kelemahan fisik, tapi kalau kita bangun pagi dan berdoa setiap hari rutin, menurut survei lebih sehat ya, orang-orang itu lebih sehat daripada orang yang tidak bangun pagi dan berdoa. Makanya penting sekali ya kita bangun pagi berdoa dan bersepakat bersama-sama dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Mari kita menyadari bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita ya. Yang Tuhan mau tubuh ini yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan. Tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, bukan lagi untuk berbuat cabul, bukan lagi untuk menjadi pemburit gay dan sebagainya. Karena orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kita yang sudah dibenarkan, kita mewarisi kerajaan Allah. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, setiap orang yang percaya diberi hak, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ada balancing ya. Tubuh kita harus rawat dan roh kita harus rawat. Makanya setiap hari kita ada kegerakan baca Alkitab ya, daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau Anda sudah lahir kembali, biarlah engkau hidup oleh roh, bukan hidup duniawi. Tapi kalau Anda mendengarkan kabar baik, kabar berita firman Tuhan pagi hari ini, dan hidup Anda masih dalam dosa, bertobatlah. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tinggalkanlah hidupmu yang lama. Kalau engkau merasa hidupmu tidak ada arti, tidak ada guna, ya, engkau merasa hidupmu hampa, kabar baik buat engkau bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tidak ada dosa yang melebihi kasih Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga melampaui kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan ya. Di dalam kita ya, orang Kristen tidak ada poligami. Orang Kristen tidak ada poligami. Orang Kristen harus setia sampai mati.
setia sampai mati, saudara, kecuali maut memisahkan. Makanya jangan merusak tubuh kita dengan percabulan, dengan perzinahan, dengan penyembahan berhala. Ya, tubuh kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa pagi hari ini. Dan kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat pokok-pokok doa saudara. Dan apabila saudara mau berkolaborasi, saudara mau bermitra dalam memberitakan firman Tuhan, silakan saudara bagikan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan ini di live saudara ya, atau di wall saudara, supaya saya percaya pasti firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Ya, ada orang-orang di luar sana yang butuh firman Tuhan, pasti akan dijamah dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, orang-orang yang sudah ditebus milik kepunyaan Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah disucikan oleh Roh Kudus, kami yang sudah diampuni oleh dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hidup duniawi, tapi kami hidup oleh Roh. Sebagaimana Roh Kudus sudah memenuhi kami, mendiami kami. Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah tubuh Kristus. Kami pembawa damai, bukan perselisihan. Kami membawa ketentraman, kesejahteraan, bukan percekcokan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, tuntun kami oleh Roh Kudus sepanjang hari ini. Firman-Mu terang bagi kaki kami. Firman-Mu menerangi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kalau ada yang sakit, mari kita berdoa. Kita bersepakat, kita percaya apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat, kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Sekalipun ada dokter di dunia ini yang sudah vonis bahwa tidak akan sembuh, tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus penyembuh yang ajaib. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh anak-anak Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit apapun itu sembuh di dalam nama Yesus oleh jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang terbelenggu dengan belenggu kegelapan, dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan amarah, dengan kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang membebani hidupnya saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Belenggu-belenggu kegelapan yang membebani hidupnya terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kelegaan yang daripada Tuhan mengalir memenuhi kehidupannya. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun dan damai. Keluarga-keluarga yang dasari oleh kasih Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga Kristen yang bertengkar, yang berselisih saat ini, kami berdoa pemulihan daripada Tuhan terjadi. Saling mengasihi, mengampuni terjadi dalam nama Yesus. Kami hancurkan belenggu keangkuhan, belenggu kedagingan dalam setiap hati suami-suami atau istri-istri. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih Tuhan memerintah sehingga keluarga-keluarga Kristen dipulihkan. Keluarga-keluarga Kristen ditransformasikan rukun dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dimanapun gereja-gereja Tuhan berada. Kami berdoa menjadi gereja-gereja yang damai. Kami menghancurkan roh penghakiman dalam gereja-gereja, roh yang menyebabkan pertengkaran, perselisihan, percekcokan, dan perpecahan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang sudah hadir bersama-sama. Ibu Lani Mantik, Pendeta Henry Paliama, Ibu Misri Maria, Pendeta Jerry Adu, Ibu Judi LC Palunsu, dan semua yang menyaksikan. Kami berdoa damai kerajaan Allah turun memerintah. Sukacita kerajaan Allah turun memerintah. Kebenaran kerajaan Allah turun memerintah. Dan kuasa kerajaan Allah turun memerintah dalam setiap kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa-Mu. Sepanjang hari ini kami bergairah. Kami penuh sukacita. Sepanjang hari ini kami semangat. Kami mau menjalani hidup ini dengan iman, dengan penuh sukacita. Kami tahu ada tantangan, ada cobaan di hadapan kami. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan yang menolong kami. Sehingga kami mampu mengatasi setiap persoalan pergumulan hidup kami. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berserah dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa ada Ibu Misri Maria. Tuhan memberkati bersama-sama. Ya, ada juga Pastor Jimmy Michael Wensitarore. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah dalam nama Yesus. Dan kami siap menyambut hari ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Karena saudara-saudara, kalau Anda mau mengalami mujizat Tuhan, Anda harus mulai dari membaca Alkitab. Kenapa? Karena kalau Anda baca Alkitab, Anda boleh mengerti. Kalau Anda mengerti, Anda melakukan. Kalau Anda melakukan dan praktek, itulah Anda mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Karena tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bergabung bersama-sama dalam komunitas orang-orang anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab ya. Karena kita di gereja kita ada kegerakan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan mari kita maju dalam kegerakan ini, kita saling kasih semangat satu sama lain. Ya, kita saling memberi dorongan satu sama lain. Ya, saya juga menyapa Ibu Jane Sorongan ya, Bunda Jane. Mari maju bersama-sama orang-orang yang suka baca Alkitab dan kita bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan kita bersepakat berdoa bersama-sama. Saya percaya pelayanan kita akan ada terobosan ya. Mari kita kolaborasi satu sama lain. Saudara silakan bagikan live ini, silakan bagikan. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Ramli Batubara. Ya, kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga boleh follow saya di jalur hitam, jalur warna-warni, dan di jalur merah ya. Saudara tahu itu bahasa-bahasa sosmed sekarang saudara, itulah bahasa-bahasanya. Silakan saudara dengan akun yang sama, Pendeta Raymond Mantik ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.